Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Selamat pagi anak-anak. Sehat semuanya? Alhamdulillah. Di sini bapak-bapak PPL mau menampilkan salah satu hal penting, yaitu WKG. Ada yang tahu nggak WKG apa? Nggak ada. WKG itu apa, Pak Rehan? Webinar kebinekaan global. Dari namanya aja apa sih kebinekaan global teh? Ada yang bisa itu nggak berpikir tentang kebinekaan tuh apa dan global gitu? Nggak tahu. Oke, kalau memang belum ada yang tahu, nanti perhatikan apa yang akan dijelaskan oleh bapak-bapak di depan, ya. Bisa dimengerti ya? Sebelumnya perkenalkan dulu, nama saya Muhammad dan Hidayat. Di sebelah dan belakang saya ada teman-teman saya juga. Silakan perkenalkan dulu. Perkenalkan, nama saya Muhammad Farhan Bayhaqi. Nama saya Nanda Supriyatna. Nama saya Muhammad Septian. Nama saya Muhammad Raihan Fauzani. Nama saya Muhammad Ajis Maulana. Baiklah, langsung saja ke pemateri. Kepada pemateri yang pertama saya persilahkan. Oke, teman-teman. Di sini Bapak akan menjelaskan tentang menjaga persatuan dalam keberagaman Indonesia. Indonesia dengan keberagam suku, agama, ras, dan budaya adalah contoh nyata keberagaman yang indah. Kekayaan budaya dan tradisi ini telah menjadi identitas bangsa dan warisan yang tak ternilai. Namun, dalam keberagaman yang melimpah ini, penting untuk menjaga persatuan dan kesatuan bangsa agar Indonesia tetap kokoh dan harmonis. Nah, di sini ada definisi kebinekaan global. Kebinekaan global merajuk kepada keberagaman yang ada di dunia, termasuk keberagaman budaya, ras, agama, bahasa, dan nilai-nilai. Hal ini mencakup perbedaan dalam cara hidup, tradisi, dan pandangan dunia. Kebinekaan global dapat diartikan sebagai suatu kondisi di mana sebagai kelompok manusia dengan latar belakang yang berbeda hidup berdampingan dan saling menghormati. Pada poin ke-1, keberagaman budaya, tradisi, seni, bahasa, dan nilai-nilai yang berbeda membentuk keragaman budaya di dunia. Misalnya, perbedaan dalam musik, tarian, dan upacara adat. Dan poin yang kedua, keragaman agama. Keragaman agama di dunia menunjukkan adanya berbagai keyakinan dan ritual spiritual yang berbeda. Hal ini mencakup berbagai kepercayaan tentang Tuhan dan cara beribadah. Dan poin yang ketiga, keragaman ras. Perbedaan fisik seperti warna kulit, bentuk mata, dan struktur rambut menunjukkan keragaman ras di dunia. Ras merupakan kategori yang didasarkan pada ciri-ciri fisik yang diturunkan. Dan poin yang keempat, keragaman bahasa. Keberagaman bahasa menunjukkan adanya berbagai sistem komunikasi yang digunakan di dunia. Seperti bahasa memiliki struktur tata bahasa, kosakata, dan pelafalan yang berbeda-beda. Dilanjut. Silakan. Nah, untuk pentingnya kebinekaan global bagi Indonesia. Bagi Indonesia sendiri, kebinekaan global memiliki peran yang sangat penting dalam memperkuat identitas nasional dan membangun hubungan internasional yang harmonis. Keberagaman budaya dan tradisi Indonesia dapat dipromosikan ke dunia, meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Indonesia. Selain itu, Indonesia dapat berperan sebagai jembatan antar negara, memperkuat dialog dan kerjasama antar budaya. Yang pertama, peningkatan toleransi. Keberagaman global mendorong Indonesia untuk lebih toleran terhadap perbedaan budaya, agama, dan ras. Ini penting untuk membangun masyarakat yang harmonis dan menghindari konflik. Kemudian ada promosi budaya.
Indonesia dapat mempromosikan keragaman budaya dan tradisi ke dunia, meningkatkan pemahaman dan apresiasi terhadap budaya Indonesia, sehingga dapat meningkatkan pariwisata dan ekonomi kreatif. Selanjutnya, kerjasama internasional. Indonesia dapat berperan sebagai jembatan antar negara, memperkuat dialog dan kerjasama antar budaya, sehingga dapat menyelesaikan masalah global dan membangun perdamaian dunia. Nah, tantangan dalam menjaga persatuan di tengah keberagaman. Menjaga persatuan di tengah keberagaman bukanlah hal yang sangat mudah. Ada beberapa tantangan yang dihadapi seperti munculnya sentimen SARA. SARA itu suku, agama, ras, antar golongan. Nah, kemudian ada diskriminasi dan radikalisme. Hal ini dapat menyebabkan perpecahan dan konflik sosial yang mengancam persatuan dan kesatuan bangsa Indonesia. Yang pertama, diskriminasi. Diskriminasi adalah perlakuan tidak adil terhadap kelompok yang berdasarkan suku, agama, ras, atau golongan tertentu yang dapat menyebabkan ketidakadilan dan memicu konflik. Kemudian ada radikalisme. Radikalisme adalah ideologi radikal yang mengagung-agungkan kekerasan dan kebencian terhadap kelompok lain, dapat mengancam persatuan dan kesatuan bangsa. Yang selanjutnya, sentimen SARA. SARA itu bisa provokasi dan menyebabkan kebencian yang berbau SARA, dapat memicu konflik antar kelompok dan mengoyahkan persatuan bangsa. Baik, selanjutnya di sini ada peran pemerintah dalam memperkuat kebinekaan. Pemerintah memegang peranan sangat penting dalam memperkuat kebinekaan dan menjaga persatuan bangsa. Peran pemerintah meliputi penyusunan kebijakan yang menjamin hak dan keadilan bagi semua warga negara, menjalankan program edukasi untuk meningkatkan kesadaran dan toleransi terhadap perbedaan, dan melakukan penegakan hukum yang adil dan juga tegas terhadap pelaku tindak kekerasan dan juga diskriminasi. Nah, di sini ada yang pertama itu kebijakan inklusif. Nah, di sini pemerintah harus memastikan bahwa semua kebijakan yang dibuat bersifat inklusif dan tidak diskriminatif terhadap kelompok tertentu. Lalu yang kedua ada edukasi dan juga kesadaran. Program edukasi yang efektif diperlukan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya kebinekaan dan juga toleransi. Yang ketiga ada penegakan hukum yang tegas. Penegakan hukum yang adil dan tegas sangat penting untuk mencegah dan mengatasi tindak kekerasan, diskriminasi, dan juga radikalisme. Lalu selanjutnya di sini ada partisipasi masyarakat dalam menjaga persatuan. Ya. Jadi di sini juga masyarakat nih kayak kalian kan termasuknya di sini ya masyarakat ya kalau di suatu negara gitu, memegang peranan penting juga gitu dalam menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Setiap warga negara memiliki tanggung jawab untuk saling menghormati dan menghargai antar perbedaan, menghindari penyebaran ujaran kebencian dan provokasi, serta aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan persatuan dan toleransi. Nah, sini bisa dilihat yang pertama ada menghormati perbedaan, saling menghormati dan menghargai perbedaan budaya, agama, ras, dan nilai-nilai merupakan fondasi penting dalam menjaga persatuan. Yang kedua ada dialog dan komunikasi, membangun komunikasi yang terbuka dan saling memahami antar kelompok, dapat mencegah kesalahpahaman dan juga konflik. Yang ketiga mempromosikan perdamaian. Masyarakat harus aktif dalam kegiatan-kegiatan yang mempromosikan perdamaian, toleransi, dan juga persatuan. Yang terakhir di sini ada menolak kekerasan dan diskriminasi. Masyarakat harus menolak segala bentuk kekerasan dan juga diskriminasi yang didasarkan pada perbedaan. Oke, dilanjut ya. Di sini ada budaya dan tradisi sebagai perekat kebinekaan. Budaya dan tradisi yang beragam di Indonesia menjadi perekat kebinekaan yang kuat. Tradisi dan nilai-nilai luhur yang diwariskan secara turun-temurun menunjukkan identitas dan jati diri bangsa dan menjadi simbol persatuan dan kesatuan.
melalui seni, musik, tarian, dan upacara adat. Nilai luhur dan semangat kebersamaan dapat terus dilestarikan dan diturunkan kepada generasi selanjutnya. Yang pertama, ada upacara adat. Di Jawa Barat juga kan ada upacara adat, di Jawa Tengah, Jawa Timur, dan lain-lain. Jadi di Indonesia itu banyak sekali ya keberagaman kebinekaan ya. Yang pertama ada upacara adat. Upacara adat yang beragam di Indonesia menunjukkan kesatuan budaya dan semangat kebersamaan. Jadi ini upacara adat simbol dari kebinekaan ya di Indonesia. Yang kedua ada seni dan musik. Di Jawa Barat juga kan ada seni sama musiknya ada, musik tradisionalnya ada, seni tradisionalnya ada ya. Yang kedua ada seni dan musik tradisional di Indonesia mencerminkan kekayaan budaya dan nilai luhur yang diwariskan. Jadi turun temurun ya, apalagi khususnya di Jawa Barat. Yang ketiga ada bahasa daerah. Bahasa daerah menjadi simbol identitas dan kebanggaan bagi setiap suku dan memperkaya khazanah budaya Indonesia. Oke, yang selanjutnya nih ada pendidikan dan toleransi, kunci menjaga persatuan nih. Jadi pendidikan itu merupakan kunci dari persatuan dan kesatuan untuk supaya bisa negara itu bisa kuat, bisa satu ya. Yaitu ada pendidikan berperan penting dalam menanamkan nilai-nilai toleransi dan persatuan sejak dini. Tuh, kayak contohnya kayak kalian ini ya dari sejak dini. Pendidikan karakter yang menekankan pentingnya saling menghormati, menghargai perbedaan dan membangun komunikasi yang positif dapat membentuk generasi muda yang toleran dan menjunjung tinggi persatuan dan kesatuan bangsa. Nah, yang poin pertama, memperkuat nilai-nilai toleransi, menanamkan nilai-nilai kebersamaan, saling menghormati dan menghargai perbedaan. Jika kalian ada perbedaan suku, agama, jangan saling mengejek, jangan saling menjudge ya. Jadi harus saling menghargai walaupun berbeda, tapi kita sama tinggal di negara Indonesia. Yang kedua ada pengembangan karakter, membentuk karakter generasi muda yang toleran, berintegritas dan menjunjung tinggi persatuan. Yang selanjutnya yaitu ada edukasi tentang kebinekaan, memberikan pemahaman dan pengetahuan tentang keberagaman budaya, agama, ras dan suku bangsa di Indonesia. Oke, selanjutnya ada kesimpulan. Kesimpulannya yaitu mewujudkan Indonesia yang bersatu dalam keberagaman. Jadi, menjaga persatuan dalam keberagaman adalah tanggung jawab bersama dengan terus menumbuhkan rasa toleransi, menghargai perbedaan dan menjaga kerukunan antar kelompok. Indonesia dapat mewujudkan masyarakat yang harmonis, maju dan sejahtera melalui pendidikan yang berorientasi pada nilai-nilai luhur, partisipasi aktif masyarakat, dan peran pemerintah yang kuat. Indonesia dapat menjadi contoh nyata bagi dunia tentang bagaimana keberagaman dapat menjadi kekuatan dalam membangun persatuan. Baik, terima kasih kepada para pemateri yang telah menyampaikan materi yang sangat-sangat bagus ini. Selanjutnya kita bakal bermain role play. Role play itu nanti kalian kayak memerankan orang lain, tidak diri kalian. Misal bapak kan orangnya sabar banget ya. Disuruh jadi pemarah, nanti bapak pura-pura jadi pemarah gitu. Nanti kalian berpasang-pasangan, nanti bapak kasih satu peran masing-masing. Oke? Sekarang udah berpasangan kan? Silahkan salah satunya keluar dulu. Bebas mau siapa aja. Sok, salah satunya keluar. Tunggu di luar. Ayo. Sok, tunggu di luar. Oke. Silakan. Oke. Jangan sampai kedengeran ya Pak Rizky. Saya mau briefing dulu yang dalam kelas. Nanti sama saya di briefing yang luar. Oke. Mohon perhatian. Kalian jangan ngasih tahu kepribadian kalian ke teman kalian. Misal Bapak nyuruh kamu buat jadi orang yang pemalu kan. Iya. Nah, kamu tapi jangan bilang aku teh pemalu. Tapi ya udah gitu aja gini gitu ya. Nanti kalian bakal Bapak kasih peran. Tapi ingat jangan kasih tahu teman kalian. Siap ya?
Di sini Bapak kasih kalian peran yang baik. Peran yang baik. Orang baik. Kalian jadi orang yang pendiam, pemalu, tapi suka nanya. Ngerti nggak? Pendiam nih, pemalu tapi gitu. Ngerti nggak? Coba di pikiran kalian, coba. Pendiam, pemalu, tapi suka nanya. Murah senyum. Nah, ya. Bisa dimengerti? Coba silakan kalian pikirkan. Jangan sampai teman kamu tahu. Bisa dimengerti ya? Oke. Tolong bawain kamera. Yuk. Bapak bakal briefing yang luar. Nah, bawa aja. Coba seru. Tolong duduk. Oke, Bapak bakal briefing kalian, tapi kalian jangan sampai ngasih tahu peran kalian nanti di dalam. Misal, Bapak ngasih peran pemarah. Nah, kamu jangan ngasih tahu teman kamu, saya itu pemarah. Jangan ya. Bapak kasih peran kalian jadi orang yang cowok tengil. Kalau cowok tengil. Apa tengil kumaha? Nah, gitu-gitu. Tapi jangan sampai kontak fisik terlalu besar ya. Jadi biasa aja tapi tengil, terus kayak sok-sokan, saing. Jadi orang yang sombong seperti itu. Bisa dimengerti ya? Nah, kalau perempuan, kalian memerankan sebagai cewek yang genit. Cewek yang genit gimana? Nah, coba pikirkan genit. Biasa genit tuh kayak gini nih. Kalian pokoknya jadi orang yang ekstrovert, jadi banyak omong. Ya, genit tapi banyak omong kayak, ih kamu mah apa? Gitu. Oke? Bisa dimengerti? Siap. Kalau laki-laki tengil, kalau yang perempuan jadi genit, tapi ngobrolnya cukup sama temen kalian aja. Jangan peduliin yang lain. Bisa dimengerti? Oke, nanti Bapak panggil kalian langsung masuk. Terserah, mau jalannya kayak gini, mau jalannya sok-sok cantik gimana terserah. Oke, bisa dimengerti ya? Oke. Baik. Siap ya semuanya ya bermain roleplay ya. Ingat kalian bukan diri kalian, tapi yang tadi Bapak kasih. Siap ya. Silakan teman ngobrolnya masuk. Yo. Sesuai sama pasangannya. Ya. Yo. Ngobrolnya Silakan. ngobrolin apa aja, bebas. Bebas ngobrol. Emang apa aja. Ngobrolnya bebas, yo. Bebas. So, ngobrol. Bebas. Yo, ambil percakapan apa aja. Jangan dilihat kayak gitu. Terus. Terus. Bebas ngobrolnya bebas, siapa aja. Terus. Yo. Sudah? Sudah? Oke, tepuk tangan dong buat kalian semua. Oke. Gimana kalian memerankan jadi orang lain gimana? Susah? Nah, itu yang jadi apa? Kalau aktor-aktor itu kayak gitu. Susah meranin peran dan lain-lain. Tapi kalian ngerti kan? Jadi di Indonesia itu ada banyak banget suku, ada banyak banget ras.
kepribadian juga ada banyak banget. Jadi Bapak harap dari yang barusan kalian mainkan, kalian bisa mengerti bahwa di Indonesia itu banyak sekali kepribadian atau apapun itu yang berbeda-beda. Jadi Bapak mau nanya sekarang ke yang tadi di dalam kelas, yang teman kalian yang di luar meranin jadi apa? Sifatnya? Hah? Yang di dalam, aku nanya ke yang tadi duduk di dalam. Apa? Bukan, maksudnya yang di luar sikapnya apa? Yang di luar sombong, pemarah, apa lagi? Tengil ya, tengil. Nah, kalau yang di dalam gimana? Pendiam. Apa? Sabar. Aduh, cengeng. Oke. Seperti itu ya permainan yang bisa kami berikan. Terima kasih buat kalian semua yang sudah mengikuti webinar kebinekaan global ini. Semoga dari sini Bapak harap kalian bisa lebih mengerti tentang keberagaman yang ada di Indonesia. Baik, terima kasih. Ditutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Menjadi pahlawan masa depan penuh prestasi. Dengan semangat membara kami terus berjuang untuk visi mulia dengan kebanggaan dan penuh harapan.